ada hukum melantunkan membaca Al-Quran dengan nada. Hukumnya apa, Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran menggunakan nada? Nadanya yang seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi hukumnya itu Rasulullah menganjurkan, itu anjuran Rasul, bisa disebut sunnah. Jadi membaca dengan lagu murotal, lagu Al-Quran itu sunnah. Dan dalilnya macam-macam. Pertama itu ada uh, dari riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ini Abdul Barra radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Quran husna. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menghiasi Al-Quran dengan suara. Karena sesungguhnya suara yang bagus itu artinya bukan merdu, enggak ya, maksudnya suaranya dibagusin gitu, akan menjadikan pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran itu bertambah bagus. Ini ada kayak di kaum komputer apa ini. Saya pakai satu link aja dengan istri karena sinyal kurang. Oke, luar biasa nih Pak John ya. Lanjutin ya. Jadi ini satu dalil dari Rasul dalam Al-Hakim di Mustadraknya, ini sahih. Jadi ini jadi pegangan kita bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, nada yang teratur, itu akan menjadikan Al-Quran lebih bagus. Jadi anjurannya udah jelas gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, hadis yang lain itu ada riwayat Al-Bukhari, dikatakan laisa minna man lam yataghunna bil Quran. Laisa minna itu artinya bukan golongan dari kami, bukan termasuk umatnya kami. Ya, man lam yataghunna bil Quran, orang yang tidak melakukan Al-Quran. Kalau bacanya datar aja, itu tidak diklaim sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya bukan artinya diklaim itu ya keluar dari barisannya umat Nabi Muhammad, enggak. Ini hadis tentang harfu atau anjuran yang sangat dianjurkan ya, agar kita dalam membaca Al-Quran nggak flat aja atau nggak datar-datar aja. Ya minimal pakai lagu lah gitu. Yang ketiga, ada pujian Rasul kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini salah satu sahabat yang memang terkenal mempunyai suara yang bagus gitu ya. Sampai dipuji sama Rasul bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu laqad utita mizmaran min mazamira ali Dawud. Artinya Abu Musa al-Asy'ari itu adalah orang yang diberikan sekian dari serulingnya Nabi Dawud alaihissalam. Saking merdunya suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, di kalangan sahabat, Abu Musa juga terkenal dengan suara yang bagus, apalagi kalau lagi baca Al-Quran gitu. Sampai Umar bin Khattab itu jadi langganannya beliau ya untuk memperdengarkan bacaan merdu dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau lagi nongkrong bareng gitu ya, Umar itu pasti ngomong, Abu Musa al-Asy'ari, iqra'i minnal Qur'an gitu ya. Jadi bacaan Al-Quran ke kita dong, kita ingetin dong sama Allah, sama akhirat gitu, lewat bacaanmu gitu. Jadi diminta untuk membacakan Al-Quran dan didengarkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ini luar biasa. Yang nomor 3 ini, pujian Rasul kepada sahabat yang punya suara yang merdu, semakin menegaskan kepada kita semua bahwa membaca Al-Quran dengan nada itu memang sangat-sangat dianjurkan. Kalau nggak bisa, ya ikut kelas lah. Kalau nggak bisa, ya belajarlah gitu ya. Salah satu caranya ya, ikut Zoom malam hari ini nih Bapak Ibu ya. Selanjutnya setelah kita lihat ada 2 hadis, kemudian ada 1 tentang riwayat dari sahabat Nabi, ada pendapat ulama salaf. Ulama salaf ini salah satunya adalah Imam An-Nawawi ya. Bapak Ibu mungkin dengar Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu ada 2 ya. Yang Indonesia lokal ada, tapi beliau hidup di Makkah, Nawawi Banten namanya, Imam
An-Nawawi, namanya Nawawi Banten. Ada juga Imam Nawawi, seorang imam mazhab Syafi'i. Beliau terkenal banget dengan beberapa karyanya. Salah satunya ada Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu kitab buku tentang kumpulan zikir-zikir yang riwayatnya sahih-sahih gitu ya. Ini ada satu ungkapan beliau. Beliau mengatakan wa yustahabbu tahsinus shaut, dan disunahkan memperindah suara lil qiraati ketika membaca Al-Qur'an. Wa tazyinuha, dan menghiasinya dengan nada atau dengan irama. Ini Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi sudah menegaskan seperti itu. Jadi Nabi sudah, sahabat sudah, ini ulama yang sekalipun Imam Nawawi juga sudah memberikan informasi kepada kita akan pentingnya belajar irama gitu ya, agar membaca Al-Quran itu baik, merdu, indah, dan tertata dari segi nadanya. Kemudian ada komentar dari Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibu bapak, Ibn Hajar Al-Asqalani juga merupakan tokoh penting dalam mazhab Syafi'i. Beliau salah satu ulama besar, pengarang kitab Fathul Bari, ini syarahnya Sahih Bukhari. Beliau mengatakan memperindah bacaan Al-Quran itu sangat dianjurkan. Nah, jika nggak mampu, maka berusahalah semampunya, gitu. Jadi ada kata-kata yang digarisbawahi, kalau nggak mampu membaca dengan indah, maka berusahalah untuk semampunya. Semampunya ya sebisanya. Seindahnya kayak gimana ya? Kadang lupa nada yang kedua, ya nggak apa-apa. Paksain aja semampunya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, tapi tidak pakai nada, gitu ya. Jadi penguat dari Ibn Hajar Al-Asqalani ini untuk menguatkan dalil-dalil yang sudah kita kemukakan di depan. Itu Ibu Bapak. Lanjut, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum belajar murotal. Jadi sebelum masuk kelas ini, Ibu Bapak pasti sudah dibawelin sama admin ya untuk menyetorkan voice note gitu ya. Bacaannya ini salah satunya memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi sebelum kita belajar ilmu murotal, itu pastikan dalam diri kita itu ada satu, jangan sampai mempelajari ilmu murotal, Bapak Ibu, itu untuk membuat kita melalaikan ilmu yang lebih penting, khususnya itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah gitu ya, yang wajib atas kita semua sebagai orang Muslim. Belajar murotal sih iya, tapi belajar wudhunya enggak kan lojo gitu ya. Atau belajar murotalnya sih oke, baca Al-Quran ketika dia sholat sih hebat, merdu, suaranya bagus. Tapi tadi rukun sholatnya nggak tahu gitu ya. Tumak ninanya nggak dipakai, nah itu kan jadi seakan-akan sia-sia gitu ya. Yang kedua, hendaknya mempelajari tajwid terlebih dahulu sebelum belajar murotal. Yang tadi saya singgung di depan ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke kelas, itu biasanya di voice note dulu, diperdengarkan bacaannya, layak atau enggak nih Ustadz gitu. Oh, udah bagus, ya udah masuk ke kelas murotal gitu. Tapi kalau belum, nanti disarankan untuk kelas tajwid atau kelas tahsin dulu gitu ya. Karena salah satu syarat untuk belajar murotal itu ya paling enggak tahu tajwidnya, tahu makharijul hurufnya, tahu sifat-sifat huruf, tahu hukum-hukum yang menyertai di dalam bacaan gitu ya, tahu hukum waqaf tidak, tahu yang namanya idgham bila gunnah, tahu namanya ikhfa, dengungnya ikhfa seperti apa dan sebagainya. Minimal banget yang basic yang tadi ya, tajwidnya sudah dikuasai, baru ikut kelas murotal, karena berkaitan. Murotal dan tajwid itu tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, hendaknya nada yang mengikuti ayat, ya Bapak Ibu. Jadi bukan sebaliknya. Sebaliknya itu artinya ayat yang mengikuti nada. Biasanya saking senangnya dengan nada tersebut, ayatnya yang ikut-ikutin nadanya, bukan malah nada yang kita sesuaikan dengan ayat. Itu ya, ini nggak boleh. Tadi
Bismillahirrahmanirrahim. Panjang banget gitu ya. Ya, nggak boleh karena harusnya yang mengikuti itu ayat Al-Qur'annya. Jadi nada yang ngikutin ayat Al-Qur'an bukan sebaliknya. Kemudian terakhir ini ada hendaknya membaca dengan murotal itu bukan bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang, pujian dari masyarakat, netizen, apalagi Bu, tetangga, mertua, apalagi ya macam-macam lah gitu ya. Tapi melainkan untuk mempermudah dalam proses mentadaburi Al-Quran agar hati senantiasa terjaga keikhlasannya. Jadi kita lurusin niat dulu nih Bu Bapak. Kita belajar murotal, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah kita dalam mentadaburi atau meresapi apa yang kita baca dari ayat Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Adapun nanti dipuji, bagus ya. Sekarang kalau baca Al-Quran pakai jiharkah? Ya, Masya Allah, gitu aja. Tujuannya buat sana kok. Gitu. Tujuannya memang buat diri saya sendiri agar makin cinta, makin senang, makin gemar membaca Al-Quran. Itu Bapak. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebelum belajar murotal.